Ratusan warga suku Moni di Nabire menggelar aksi mendukung proses pembentukan daerah otonom baru Kabupaten Moni di Papua Tengah. Ratusan warga masyarakat suku Moni berkumpul dan menggelar aksi mendukung proses pembentukan daerah otonom baru Kabupaten Moni di Paniai, Papua Tengah. Aksi ini dilaksanakan pada Sabtu 2 Mei 2026 di Kampung Gerbang Sadu Wadio, Distrik Nabire Barat. Menandai dukungannya, warga secara serentak mengeluarkan suara khas suku Moni yang dikenal dengan sebutan Waitea. Hal ini sekaligus sebagai simbol semangat kebangkitan kembali perjuangan panjang DOB Moni yang sempat tertunda selama 25 tahun. Ketua Tim Pemekaran sekaligus penggagas DOB Kabupaten Moni, Isaya Songgonau, mengatakan upaya ini bukan merupakan hal yang baru. Menurut Isaya Songgonau, aspirasi permintaan pemekaran DOB Kabupaten Moni telah dilakukan sejak tahun 2000 bersamaan dengan agenda pemekaran Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Intan Jaya. Namun saat itu, langkah tersebut terhenti akibat kendala administrasi dan terhambat akibat dikeluarkannya instruksi moratorium di era Presiden Joko Widodo pasca pandemi COVID-19. Namun dengan terbukanya kembali peluang pemekaran wilayah DOB di tahun 2026 saat ini, tim pemekaran DOB Moni telah melakukan langkah-langkah penyesuaian, diantaranya dengan memperbarui seluruh dokumen administrasi, termasuk kajian akademik yang melibatkan Universitas Cendrawasih. Rencana DOB Kabupaten Moni nantinya akan mencakup 5 distrik, yakni Distrik Dumadama, Distrik Dogomo, Distrik Bibida, Distrik Bogowaida, dan Distrik Wege Muka. Wilayah-wilayah ini dinilai masih sangat terisolir dan membutuhkan percepatan pembangunan dengan cara memperpendek rentan kendali pemerintahan dari Kabupaten Induk Paniai. Sebelum saya bicara, saya ketua penggagas dan ketua DOB selama 25 tahun. Sejak saya masih Kabak Kesra di Nabire tahun 2005. Pada saat itu bersamaan dengan Kabupaten Deiyai dan Intan Jaya. Mengapa saya buat Kabupaten Moni? Karena kami lihat, terutama saya anak pribumi di daerah itu, akar masalah fotografi wilayah dan sangat terisolir masyarakat maupun ini. Sehingga saya tertarik pada saat wawancara dengan mereka di Duma. Saya tanya, siapa presidenmu? Mereka bilang Mufet. Nah, saat itu saya kaget, kenapa bisa begitu? Ternyata mereka lebih dekat dengan PT Freeport. Saya anak asli di situ. Setelah saya menempuh pendidikan, lalu saya pergi ambil S2 bagian jurusan perencanaan wilayah. Saat itu saya kembali dan saya mulai kumpulkan masyarakat dengan aspirasi dan munculkan untuk kita harus menjadi satu DOB. Sehingga untuk tujuan dan motivasi lain tidak hanya untuk menyelamatkan masyarakat yang sangat terpencil, maka saya kumpulkan massa dan buka tikar, orang bilang bamukai, dari sumbangan masyarakat. Dan kami buat dokumen pembaruan, dokumen aspirasi, kajian akademik dari STIA, STJ, kemudian sampai masukan menyerahkan kepada Gubernur Papua Lukas NMB pada saat itu. Kemudian kami audiensi dengan Bupati Paniai dan pada saat Naftali Jogi berikan rekomendasi sampai pada Bupati Hengki Kayame. Kemudian kami audiensi 2 kali. Kemudian kami juga audiensi kepada DPRP dan DPRP Papua pada saat itu John Ibo, dia memberi rekomendasi. Lalu kami audiensi kepada Kapolda pada saat itu Tito Karnavian dan Waterpong. Kemudian Pangdam, lalu kami bawa ke Jakarta, masukkan audiensi besar di DPR RI secara khusus di Senayan bersama 7 DOB, lalu kami audiensi juga DPR RI. Setelah kembali, ada kunjungan Papua pada saat itu, dan mereka 7 orang datang, sekali harus diresmikan nama kabupaten, dan kami berjuang. Nah, sampai itu ada kunjungan dari hasil juga bidang pemerintahan dan stafnya. Lalu aspirasi terus bergulir sampai ada kunjungan dari DPR RI. Mereka beberapa orang dari wilayah timur datang ke lokasi. Akhirnya setelah Gubernur DPR RI kunjungi dan pulang, bahwa benarkah, dia satu pertanyaan saja, benarkah kamu siap menerima DOB? Kemudian betulkah wilayah kamu sangat terisolir? Dia dengar pertanyaan itu dan pulang. Setelah 1 bulan
menetapkan dalam RUU penetapan RUU yaitu Kabupaten Moni pemekaran Kabupaten Paniai dari Papua pada saat itu. Dan semua dokumen sudah selesai. Saya menurut kami aman, tetapi pada saat masa Presiden Jokowi moratorium negara karena pindah IKN, kemudian COVID dan masalah negara dalam bencana segala macam tertunda selama 10 tahun. Dan semua DOB Indonesia tertunda. Pada saat kemarin dengan adanya kunjungan Dirjen Otonomi Daerah ke Timika dan sudah disuruh semua pembaruan dokumen mulai dari awal. Sehingga dengan petunjuk itu Gubernur juga memberi petunjuk luar biasa, apresiasi untuk membuka kabupaten itu kami akan prioritas Kabupaten Moni Paniai Timur. Dengan itu disuruh pembaruan itu pun tidak ada fasilitas dari pemerintah daerah. Kami masyarakat dan anak sudah sumbang-sumbang. Lalu kemarin dengan adanya itu kami pergi pembaruan pakai kajian ibu kota dengan kajian akademik oleh Universitas Cendrawasih. Dengan pembaruan dokumen mulai total, kami ke Jakarta pada hari Jumat bulan Maret terdaftar di Porkonas Forum Nasional DOB Indonesia, dan kemudian kami juga masukkan surat permohonan pembaruan dokumen itu ke DPRI, DPD dan Depdagri, dan masuk urutan ke 149, kemudian 139, dan Papua Tengah masuk urutan ke-4 dan Kabupaten Moni. Nah, dengan adanya itu kami datang sosialisasi ke masyarakat, lalu kembali laporkan diri kepada pemerintah Paniai. Dan pemerintah Paniai terutama DPR kemudian terima kami dengan audiensi. Semua anggota setuju dan kami akan kawal kabupaten ini. Begitupun Bupati, luar biasa pada awal-awalnya beberapa Bupati menolak, tapi dengan hati dan pikiran Bupati Jambi Nawipa dengan anggota DPR Jumai bersama dengan komisi Kianusjatipai dan anak-anak daerah di situ, mereka sepakat bahwa kami siap mendukung apabila ada petunjuk dari pusat. Kami siap untuk buat pansus pembentuk pemekaran Kabupaten Moni. Selanjutnya selesai kami kemarin pertemuan dengan 5 distrik menyampaikan komitmen bersama, menyatukan hati dan pikiran bersatu untuk siap membangun dan siap lokasi. Dan sudah tahap itu kami sudah laksanakan. Kemudian setelah sampai di sini ada kendala-kendala dari masyarakat atau dari mahasiswa menyatakan ini itu adalah kabupaten ini adalah terjadi buat selama 25 tahun. Mereka belum lahir kami sudah buat. Kami mau lepas tali rantai kemiskinan dan kemudian termiskin di pinggiran. Kami bersatu untuk menerima DOB dan apresiasi luar biasa kepada Gubernur Papua Tengah, Beki Naipa dengan Jambi Naipa, karena mereka ini baru ada sedikit celah matahari mereka mulai lihat. Dengan adanya apa-apa yang mereka buat, mereka rasakan luar biasa. Jadi dengan adanya ini kami mohon kepada masyarakat yang ada sekitar Duma, Wea dan 5 distrik, Pugodagi dengan Bogobaida, Pugodagi dengan Begemuka, Dogomo, Bibida dan Duma, 5 distrik. Sehingga sekarang ini sedang seluruh nasional sedang mempersiapkan mulai aspirasi 149 DOB se-Indonesia. Dan kami Papua Tengah juga Kabupaten Moni siap untuk menerima DOB. Kemudian kedua, selama DOB ini terjadi, begitu keinginan dan kepinginan politik mereka mekarkan, mau melihat membangun anak daerah, ternyata anak daerah belum siap. Maka Kabupaten Moni ini sudah mendata ASN siap, 600 orang siap mendukung Kabupaten Moni. Dan hari ini sudah sedang tahapan pendataan dan juga tahapan untuk membantu DOB Kabupaten Moni. Sehingga mereka yang nanti suatu saat jadi kabupaten adalah orang teknis, orang pimpinan, segala macam datang, sehingga kami siap untuk mendukung Kabupaten Moni. Kesiapan ini didukung penuh oleh Kepala Suku Moni Agus Songgonau yang menyebutkan pemekaran sebagai kebutuhan mendesak untuk kebaikan bersama dan bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu, saya sebagai Kepala Suku Moni saya mau menyampaikan sedikit tentang yang dilakukan oleh mahasiswa Paniai. Kita harus melihat jeli, kita harus melihat ke belakang apa yang akan terjadi di kemudian. Kami tahu bahwa mahasiswa adalah intelektual, harus analisa positif. Kami yang berada di Kabupaten Paniai yang bagian tertimur dari Lembah Paniai, Lembah Wea, di mana pada saat-saat ini ada mahasiswa yang demonstrasi supaya tidak ada pemekaran Kabupaten Moni
kami harap dia harus ingat baik-baik, pemekaran itu untuk tujuan yang baik, baik bagi kami dan mereka. Anda harus mengerti baik perkembangan di masa yang akan datang. Intelektual itu jeli melihat persoalan. Hal senada juga disampaikan oleh tokoh intelektual Moni, Melkianus Songgonau. Melkianus mengatakan bahwa Kabupaten Moni akan menjadi rumah yang inklusif bagi suku Moni dan suku Me yang mendiami wilayah tersebut. Silakan. Baik, terima kasih beri kesempatan pada saya. Saya atas nama intelektual untuk wilayah Moni. Wilayah Moni ini Kabupaten Moni. Beberapa kabupaten yang pernah pakai nama suku. Salah satunya sekarang Kabupaten Moni. Wilayah Moni 5 distrik. 5 distrik Duma, Dogomo, distrik Bibida, Pugodagi, dengan Vegamuka. Itu ada 3 distrik yang mayoritas suku Me, 2 distrik mayoritas suku Moni. Dan kabupaten ini untuk suku Me dan Moni, bukan suku Moni saja, tidak. Jadi kabupaten ini masyarakat benar-benar haus akan pembangunan. Sedikit celah dan sedikit apresiasi kepada kami untuk Bupati dan Gubernur, Meki Nawipas Bupati dan sekarang Gubernur. Waktu Bupati sedikit celah untuk kami masyarakat Memoni yang ada di wilayah Moni. Sekarang adiknya Janfit Nawifa ada celah beberapa pembangunan ke sana dan mereka siap untuk kasih kita kabupaten. Jadi kami siap terima. Tidak ada satupun, entah mahasiswa siapapun tidak bisa tolak kabupaten ini. Kita sudah berjuang selama 20 tahun lebih dari Paniai. Jadi masyarakat ini semua ini mendukung semua Kabupaten Moni. Sementara itu dari sisi birokrasi, tim pemekaran mengklaim telah menyiapkan 600 orang pegawai negeri sipil putra-putri terbaik suku Moni yang siap menjalankan roda pemerintahan jika kabupaten ini resmi terbentuk. Dukungan politik pun dikabarkan telah mengalir melalui Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa hingga Bupati Paniai Yanpit Nawipa. Masyarakat berharap kehadiran Kabupaten Moni dapat menjadi solusi konkret untuk menekan angka kemiskinan ekstrim, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan mengangkat martabat masyarakat di pedalaman pegunungan Papua Tengah. Dari Nabire, Papua Tengah, Gala Mandiri melaporkan.